قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Pada lafal qul nahbitu, huruf qaf di sini diwarnai dengan warna biru agar kita membacanya agak tebal untuk membedakan antara huruf qaf dengan huruf kaf. Huruf qaf pangkal lidah kita harus kita angkat sehingga dia makhraj daripada huruf qaf itu pangkal lidah dengan langit-langit atas, maka dia menempel. Maka qa qi qu, qulna lamnya tipis, qulna bitu. Di sini kita langsung ke huruf ha yang disukunkan. Jangan sampai kita membacanya qulna bitu. Pada lafal ini tidak dibaca qulna bitu. Tanda yang seperti ini di atas huruf alif menggambarkan bahwasanya alif itu tidak dibaca. Yang seperti ini tidak dibaca sehingga langsung ke huruf ha yang disukunkan. Dan kemudian pelafal ha ini ada sifat namanya sifat hamas, harus dialirkan nafas kita. Qulna qulna bitu, dan suaranya pun mengalir karena dia sifat rokhawa. Qulna bitu minha jami'a. Pada lafal tu di sini ada bacaan berupa mad tabi'i, ditandai dengan adanya dhammah pada lafal huruf ta bertemu dengan waw sukun. Kemudian ada alif ditandai dengan sifar mustadir diwarnai dengan abu-abu. Ini sama, alifnya dianggap tidak ada juga. Kemudian minha di sini ada nun sukun bertemu dengan ha, maka kita hukumi dengan bacaan izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Izhar artinya jelas, halq itu artinya tenggorokan. Maka ini berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin. Apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf izhar atau huruf halq, yaitu huruf yang keluar dari tenggorokan kita, yaitu diantaranya hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Dan di sini setelah huruf nun ada huruf ha, yang mana ha termasuk daripada huruf izhar halqi. Maka suara nunnya ya diperjelas, suara n-nya, suara nun sukunnya diperjelas. Minha. Kemudian pelafal ha ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Kemudian jami'a, mi mad tabi'i, dua harakat panjangnya, sehingga panjangnya tu, ha dan mi harus sama. Kemudian melafal an, pada dasarnya ketika kita lanjut nanti ada hukum bacaan ikhfa, jami'an fa. Karena kita waqaf di sini ada hukum tajwid berupa mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad iwad adalah mad yang terjadi apabila ada huruf berharakat fathatain di akhir bacaan bertemu dengan alif. Maka yang awalnya fathatain kita iwadkan menjadi fathah saja. Jadi seperti ini saja a. Sehingga a di sini panjang dua harakat. Jami'a, bukan jami'an, bukan, tapi jami'a karena dia ada bacaan mad iwad. Qulna bitu minha jami'a. Kemudian fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai. Kemudian melafal fa imma, fa alirkan nafas kita. Fa imma, pada lafal imma di sini ada huruf mim yang berharakat tasydid, kita hukumi dengan bacaan gunnah. Cara membacanya adalah menahan suara gunnahnya. Fa imma, tidak langsung fa imma. Kesalahan yang sering terjadi yaitu dia tidak menahan gunnahnya, langsung fa imma. Ini salah. Yang harusnya adalah fa imma, ditahan dulu.
Kemudian pada lafal ma'nya ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Ya'tiyannakum minni. Pada lafal ya ada hamzah sukun. Hamzah di sini ada sebuah sifat yang paling mencolok ya ada syiddah dengan jaharnya, yaitu tertahannya nafas dan tertahannya suara. Maka ketika hamzah sukun dijelaskan, ya jangan sampai menyeret, jangan ya tapi ya tiyannakum. Lagi ada nun sukun, nun berharokat tasdid, itu hukumnya sama dengan mim berharokat tasdid, yaitu gunnah, ditahan suara gunnahnya. Kemudian pada lafal kum minni ada mim mati bertemu dengan mim, ini kita hukumi dengan bacaan idgham mimi, yaitu adanya dua mim yang saling berdekatan sesuai makhrajnya sama, dan dia mim ketemu mim. Mim yang pertama sukun, mim yang kedua berharokat. Maka dia kita baca dengan mim yang pertama dimasukkan kepada mim yang kedua. Fa imma ya'tiyannakum, kemudian ditahan gunnah. Ya'tiyannakum minni huda. Pada lafal minni kembali lagi sebenarnya ada gunnah, pada lafal nun berharakat tasydid ditahan juga. Sehingga ketika kita membacanya, im-nya ditahan, yan-nya ditahan, kum-nya ditahan, min tahan. Maka fa imma ya'tiyannakum minni hudan, fa ni ada mad tabi'i, yaitu adanya kasrah bertemu ya sukun. Hudan faman tabi'ah. Kedua-duanya itu kita hukumi dengan bacaan ikhfa. Yang pertama adanya tanwin, di sini ya dianggap tidak ada, hanya kita lihat tanwinnya ada fathatain bertemu dengan fa. Maka cara membacanya, tanwinnya disamarkan ke fa, perdengarkan nunnya lebih kesamarkan ke eng sedikit. Tapi dia langsung kepada makhrajnya. Maaf. Di situ hudan fa. Karena makhraj fa itu di bibir, maka kita samarkan ke bibir kita dengan seakan-akan kita langsung mau mengucapkan huruf fa. Hudan faman ta. Kemudian ketika yang kedua ini ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Maka ini sama sebagaimana hudan fa, yaitu ikhfa. Yang kedua ini disamarkan kepada huruf ta, maka nunnya samarkan ke huruf ta. Faman tabi'a hudaya. Di sini ada mad tabi'i pada lafal da ya, adanya fathah bertemu alif. Kemudian fala khaufun alaihim, fala la mad tabi'i fathah bertemu alif. Khaufun ada fathah bertemu waw, yaitu bacaan lin. Kemudian fun alaihim dhammatain bertemu dengan huruf ain, maka di sini kita baca dengan bacaan ishar, memperjelaskan suara tanwinnya. Alaihim hanya hahi, alaihim ya. Kemudian ya-nya lembut karena dibacaan lin. Walahum, la lagi ada mad tabi'i. Di sini mim ketemu waw, ada izhar syafawi, yaitu izhar syafawi terjadi apabila ada huruf mim bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka harus dibaca dengan jelas suara mimnya. Kemudian mim mati ketemu ya, sama izhar syafawi. Kemudian yang terakhir yahzanun, ha alirkan, dia punya sifat rohawa, aliran nafas dan hamas. Roh, maka yahzanun. Kemudian pada lafal nun ada mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi ketika kita waqaf pada bacaan yang dimana ada sukun arid. Yang awalnya sukun arid itu apa? Sukun yang timbul karena waqaf. Ini kan awalnya nun. Nah, karena kita waqaf, nun itu biasanya kita matikan. Huruf akhir di dalam bahasa Arab biasanya dimatikan. Atau ketika membacanya. Yahzanun, dan sebelum huruf yang dimatikan yaitu sukun aridnya, itu ada huruf mad, baik itu alif, waw atau ya. Nah, ini yahzanun. Ini asalnya mad tabi'i yahzanuna, karena kita matikan sukun ini menjadi sukun arid, maka mad arid disukun.
Panjangnya berapa? Kita boleh memanjangkan 2 harokat, 4 harokat, ataupun 6 harokat. Maka yahzanun, atau yahzanun, atau yahzanun. Kita coba ulang. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Baik, semoga yang sedikit bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.